Selamat malam, salam lemper. Salam lemper. Ya. Anda dari mana Calontong ini? Saya dari peneliti tak ahli untuk masalah perjodohan tentunya. Petak umpet. Peneliti tak ahli untuk masalah perjodohan tentunya. Disebut petak umpet. Umpet. Iya, tepuk tangan untuk Calontong. Terima kasih, tapi sebelumnya ya, saya menyebut diri tak ahli bukan berarti saya tidak menguasai ya. Iya. Ya. Saya percaya dengan Anda. Anda berarti menguasai kalau begitu. Belum tentu juga. Iya, kalau gitu Sam, ini benar bahwa Anda ini baru mulai loh, baru mulai. Ya, silakan. Kamu tanya sama Fitrop gimana? Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, di sini siapa yang jomblo? Yang jomblo boleh minta angkat tangannya? Angkat tangannya bersama saya. Kamu nggak mungkin dong kalau udah punya pacar, aku aja. Gak apa-apa, angkat tangannya. Dia udah punya pacar, yang itu udah punya pacar. Yang mana? Sebelahnya? Iya, tapi laki-laki ya pacarnya. Nah, sebenarnya gini, mungkin banyaknya biro jodoh ini karena pressure yang ada di masyarakat ya Pak ya? Pak, kenapa ya? Ya saya dengerin loh ya. Ya. Jadi kesannya tuh kalau misalkan jomblo itu sesuatu yang hina. Pokoknya buat para jomblo yang ada di luar sana nggak usah malu. Karena kalau lo mati, lo nggak bakal ditanya pacar lo siapa. Lo cuma bakal ditanya Tuhan lo siapa. Jadi jangan takut jomblo ya. Nggak usah takut. Karena gini, kalau menurut aku ya, kita sebagai remaja-remaja yang lagi lucu-lucunya, lagi menggemaskannya, udah just focus with our education. Fokus aja ke pendidikan kita, ya nggak? Ya nggak teman-teman? Iya kan? Ngapain musim-musingin jodoh gitu loh Pak. Maksudnya mendingan kayak sekolah, terus udah gitu kayak bimbel, udah gitu kayak apa tuh namanya yang datang-datang kayak gini-gini tuh? Study tour ya gitu. Aduh, aku kalau di international school nggak ada soalnya. Gitu loh Pak. Karena apa? Udah jelas kok kalau cari kriteria jodoh tuh kata mama aku juga ada. Udah jelas. Itu nggak usah dicari. Biro jodoh itu cuman buat orang-orang yang nggak tahu cari kriteria jodohnya harus kayak gimana. Cari kriteria jodoh terutama buat cewek-cewek. Ya. Jangan cuma lihat dari cinta, kasih sayang sama perhatian aja. Itu tuh cuman hal kecil dari kehidupan. Kasih sayangnya kenapa lu gini sih, aneh? Iya kan, kalau misalkan ini sayang kamu capek, nih dikasih sayang gitu. Jangan gini, cuma lihat ya? dari cinta, kasih sayang sama perhatian. Tapi lihat dari mentalnya Pak. Apalagi kalau buat cewek. Ya kan ya Mas ya? Ya. Apalagi kalau buat cewek, jangan pernah cari jodoh yang bermental seperti tukang kusir. Karena dia cuma hanya akan mengendalikanmu dengan tali kekang supaya baik jalannya. Ya benar-benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan selama ini kalian semua bangga. Maaf saya ganggu, TikToknya nggak ada. Jangan pernah cari jodoh yang punya mental seperti supir bajai. Supir bajai. Awalnya mungkin di pandangan pertama dia akan menggetarkan hati kamu. Ya, tapi selanjutnya dia akan menggetarkan seluruh kehidupan kamu sampai tidak terkendali dan terombang-ambing. Carilah cowok yang punya mental seperti tukang kebun. Dia akan merawat, menjaga, melindungi kita dan menikmati indahnya kita tanpa harus menghisap sari madu kita, Pak. Gitu, Pak, kalau kata mama saya. So, buat teman-teman, pokoknya fokus aja sama education kalian ya. Nggak usah mikirin yang namanya jodoh. Dan ingat, jodoh itu gak sebatas cinta, kasih sayang dan perhatian. That's it, Pak. Oke, ya. Mengenai pengertian tentang biro jodoh itu. Biro jodoh. Bi, apa itu bi-nya? Bisa bikin orang romantis karena dapat jodoh. Romantis karena bisa bikin dapat jodoh, Pak. Oh. Jodoh lah yang bisa bikin orang jadi romantis. Doh, nanya mulu nih orang. Orang biro jodoh lu muter-muter di situ ternyata. Biro jodoh itu ternyata beraneka ragam, Mbak. Jadi ada macam-macamnya biro jodoh itu. Ada 3 kategori, Pak. Biro jodoh itu. Kategori. Biro jodoh khusus jomblo. Yang kedua, biro jodoh untuk duda atau janda. Iya. Kemudian yang ketiga, biro jodoh khusus binatang, Pak. Interupsi, Pak. Enggak, tadi ada yang untuk janda duda itu mungkin ada peluang, Pak, buat saya. Oh, untuk Riko Ceper, iya, ada Pak. Tips buat Anda ini. Kebetulan saya. Wah, bagus tuh. iya. Boleh kasih tips ya. Alhamdulillah. Ada tipsnya 4B. Gampang, 4B buat Anda. B pertama, berdoalah. Oh, pasti, Pak. Doa. Yang kedua, berusahalah.
Pasti ya. Usaha. Ya. Insya Allah. B yang ketiga, bersabarlah. Ah itu. Ah iya pasti. Cocok. Ya. B4 ini pasti penting nih. Bercerminlah. Puas? Ya nggak apa-apa. Kalau sudah puas jangan cari kepuasan di luar ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Makasih Pak nasihatnya. Oke. Dulu saya pernah membuka sebuah biro jodoh, Pak. Oh, sempat jadi ya, ini pengalaman nih. Suatu saat. Pernah membuka biro jodoh? Iya. Ya saya tahu Pak, biro jodohnya yang di dekat perempatan itu Diam, kan. Bar, ini orang mau ngomong. Bang, dia lagi mau cerita, Bang. Bapak biar nggak keganggu ngomongnya di luar nih. Yang dengerin siapa? Bapak kalau nggak mau diganggu bisa ngomong di luar Pak. Jadi mulai ngomong biarin. Mas. Jadi begini Pak ya. Saya Di waktu sini. itu Di sini. Bar, gimana sih lu? Ya Pak, maaf Pak. Silakan Pak. Kita nggak selesai. Kita sementara kan harus mencari ilmu di sini. Ya, Bapak Ya. dipanggil lagi, anak kecil udah ngumpul tuh, Pak. Anak kecil udah ngumpul. saya dulu pernah bikin biro jasa Pak yang Pala namanya kayak apa, biro Pak, tadi? jodoh ya Allah ya Robi Komeng. Pala kayak apa, Pak? Tadi tanggung Bapak. Bapak tanggung tadi ngomongnya. Nggak usah udah lupain aja Meng. Ya, tapi kan Bapak ngomongnya pala kayak hilang. Enggak udah lupain aja. Ini masalah menyangkut biro jodoh gua dulu. Kalau mau lupain tutup dong, Pak. Saya kan ngeliat terus. Aduh, lu ngerepotin banget sih jadi orang, Meng. Tutup dulu. Nah, udah ditutup tuh. Jadi dulu saya pernah buka biro jodoh, Pak. Suatu saat pagi-pagi jam 7 Iya. ada orang yang ikut mendaftar, namanya Susi, Pak. Saya tolak, Pak. Loh, kenapa kalau ditolak? Saya buka jam 9, kenapa datang jam 7? Oh iya. Baru jam 9 bukanya ya. Saya nggak salah dong. Betul. Iya benar. Jam 9, 2 jam dia nunggu, Pak. Iya. Gini, begitu dikasih ngomong, ngeselin emang dia tuh. Aduh. Ya Pak. Itu, Pak. Ya. 2 jam dia nungguin. Tapi karena ingin mendapatkan jodoh, sabar dia. Iya. Jam 9, Buka. saya buka. Nah, Dia masuk ke dalam ruangan. iya. Selamat pagi, Pak Jarwo. Oh, Anda ngomong ke Susinya ngomong. Oh, Susi yang ngomong ke Anda. Kan Susinya yang datang, Pak. Iya. Ya berarti Susi yang ngomong tadi. Kira Iya. saya Anda yang ngomong ke Susi. selamat Enggak, datang. ke Susi cuma satu Iya. doang yang datang si Susi. Masa ngomong sendiri, Pak? Bapak juga nggak bener sih. Lah Nggak, iya, takutnya Meng. dia nyapa selamat itu ternyata bukan Susi yang ngomong. Siapa? Susi. Susi yang ngomong. Alan nggak Susi ikut? kan datang, cek. Nah. Jam 7 datang, gua tolak karena buka jam 9. Iya. Sabar, kemudian jam 9 gua buka. Dia masuk, Datang. selamat pagi. Nah, kata Pak Jarwo ke Kata Susi. Susi. Susi yang Susi kan ngomong ke si ngomong Pak begitu Jarwo. tadi. Oh, Susi yang ngomong ke Pak Jarwo. Susi kan datang. situ Iya, yang ngomong iya. kan. Nah, kemudian dipersilakan, ayo silakan duduk. Nah, itu baru Susi yang ngomong, Pak. Gue ngomong. Kan gue punya biro jasa. Kan saya yang punya biro jasa, Iya. kenapa Susi nyuruh duduk saya, Pak? Kan dia udah duduk, Meng. Itu dia. Pak, jangan ngambek, Pak. Jangan ambekan. Ayo. Jarwo jangan ngambek, nanti siapa yang ngurusin Susi? Iya. Iya. Terusin. Tukul yang ngurusin. Ngamber aja lo kayak bensin. Terus? Nah setelah itu? duduk, nggak lama ujuk-ujuk datang si Joni, Pak. Ah. Joni ini adalah pelayan saya di situ, membantu untuk persyaratan, Oh, formulir iya, segala iya, macam. iya. Negor si Joni sama Susi. Ibu yang mau daftar? Susi yang... Si Joni. Kan Joni itu pembantu saya. Dia nanya ke Susi. Iya. Ngapain Susi nanya formulir ke si Joni? Iya, Susinya kan balik nanya juga pasti ke Joni kan. Susinya nanya tapi ke Belum, ya. Aduh Pak. Gini aja Pak. Daripada prosedurnya orang-orang begitu. orang-orang bingung, dimulai dari awal deh ceritanya Pak. Biar Ya jelas. Allah. Mulai yang tadi Bapak buka 3 apa? 3 biro jodoh ya? Pak udah Pak. Mau kemana? Gini amat sih nasib gue ya. Pak, jangan ngambek, Pak. Ya, tepuk tangan dulu dong. Udah, Pak. Sini lagi, Pak. Kita bicarakan lagi. Yang lain dulu aja dah. Ini saya kriterianya sangat-sangat selektif. Dan ingat biro jodoh itu tidak sama dengan human trafficking. Karena biaya pertama yang saya ambil 300.000.
Itu hanya untuk pendaftaran, betul. Iya. Karena kan saya butuh untuk biaya internetnya. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya mukanya kurang cakep di foto, mesti saya rubah-rubah dikit biar orang ada yang mau. Gitu? Ya harus dong, Pak. Itu kan harus menarik customer. Tapi kan nanti kalau ketemu dia kecewa nanti. Nah, nanti saya kasih bintang di pinggirnya, syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Jadi dia tidak akan terlalu kecewa. Gila, nah, kebetulan seperti ini, Pak. Misalnya untuk cowok, nanti Bapak bisa lihat di website saya, Bapak mau seperti apa. Ada yang ganteng tapi pendek, ada yang ganteng tapi kurus, ada yang ganteng tapi gendut. Nah, kalau misalnya Bapak, Ibu-ibu sini suka ada yang ada teh lalat, hanya tambah 15.000 bisa saya kasih teh lalat. Tapi tergantung tempat teh lalatnya ya, Pak ya. Oh iya, tambah lagi. Tapi cowoknya sendiri itu gratis, Pak. Atau kemudian Bapak mungkin suka yang ada brewok-brewok sedikit, hanya dengan 20.000 Bapak. Cici, ya, yang pakai tai lalat hari Senin harga naik nggak? Harga naik hanya hari ini saja. Pesan hari ini. Lalu Pak, untuk perempuan saya ada 3 tipe di sini, Pak. Oh, tipenya apa aja? Jadi yang pertama adalah tipe longsor. Yaitu tipe doyan melonglong dan suka nyosor. Kemudian yang kedua adalah tipe... Ini cewek atau anjing? Cewek, Pak. Dia melolong tuh suka nyosor. Kemudian yang kedua adalah tipe gempa. Iya. Ini bagi laki-laki yang suka perempuan gempal dan perkasa. Kemudian ada tipe banjir. Banjir itu seperti apa? Banjir itu adalah bangkotan namun tajir. Oh, tapi udah agak tua. Udah tapi tua, tajir, tapi ya? tajir. Jadi pokoknya saya menyediakan. Displaynya ada nggak displaynya? Ditunjukin dong, masa? Ini udah bangkotan tapi tajirnya enggak, Pak. Jadi saya nggak ada display, maaf saya nggak bawa display. Ini dari tadi tuh sebenarnya kita belum selesai tentang biro jodoh yang dipunyai oleh Pak Jarwo. Pak Jarwo tadi tuh belum cerita banyak ini mengenai. 3 ya. Pak Kita Jarwo. baru ketemu dengan Susi dan Joni. Masih ingat tadi ya ketika Susi datang, langsung suruh duduk dan Joni. Nah, Joni itu fungsinya seperti apa sebenarnya? Itu yang kita pengen tahu. Nyari masalah lagi, Pak? Enggak, ini justru ini belum tuntas ini. Aduh. Ada 3 kalau nggak salah tadi, Pak ya. Enggak, yang 3 udah bubar. Oh, jadi si Joni. Ya. Nah, tadi kan Susi. Ya, Susi awal yang udah datang. duduk di depan saya tuh, Pak. Ya. Nah, si Joni itu datang. Dia itu adalah karyawan saya. Iya. Staff saya. Kemudian dia nanya ke Susi. Mbak Susi mau daftar di biro jodoh kita ini? Nah, berarti Pak Jarwo yang ngomong ke Susi. Si Joni yang ngomong ke Susi. Oh, iya. Setelah si Joni, saya ngomong si Joni yang ngomong ke Susi. Saya mau Joni dia si Joni. Saya mau juga ngapa-ngapain, Pak. Iya. Dengerin ya, Pak. Oke, saya simak baik-baik, Pak. Kan si Joni tadi ngomong. Nah, kemudian saya ngomong, Joni tolong ambil formulir buat si Mbak Susi. Gitu. Susi ngambil terus. Enggak, si Joninya dong, si Joni saya suruh. Si Joni kan saya suruh ngambil formulir. Susi kan pelanggan, Pak. Ngapain saya suruh dia ngambil formulir? Oh, Susi jadi nggak ngambil. Joni yang ngambilnya. Joni, Joni. Pak, saya nggak ikut nanya, Pak. Iya. Yang ngambil Joni, Pak. Berarti Joni yang mau cari jodoh. Iya. Pak, sebentar, si Pak. Di ruangan. Meng. Si Joni itu karyawan saya. Lah ngapain dia ngambil kalau memang nggak mau cari jodoh ya, Pak ya? Dia ngapain ngambil formulir? Berarti kesimpulannya Joni sama Pak Jarwo itu adalah putra yang tertukar, Pak. Karena Susi mencari tahu yang mana yang sebenarnya anaknya. Gitu kan ya Pak Jarwo ya? Pak Jarwo. Salah, yang cari jodoh bukan Joni. Siapa? Pak Jarwo. Gak ada yang nyuruh Joni ngambil formulir, berarti ada yang butuh jodoh. Astagfirullahaladzim. Kayak gini, Pak. Tadi kan di ruangan. Ada 2 kursi. Iya. 1 dipakai Joni, 1 dipakai Susi. Bapak duduk mana? Ya? Bapak duduk mana? Bar. Enggak dari awal nih, Pak. Lu ngaco. Nah, kan di bangku 2. Bangkunya 2. Bangku 2. Susi duduk. Joni duduk. Bapak diri karena turun depan deket. Naik angkot. Emang naik angkot. Oke, naik bus. Saya mau tanya sekarang, pentingkah jodoh atau biro jodoh menurut Anda, Cak Lontong? Kalau tadi saya bicara bahwa saya ini sebenarnya bukan, di situ saya sebut tak ahli kan. Ini berarti bukan saya tidak menguasai, hanya saja memang secara pribadi saya tidak pernah mengalami masalah dalam urusan cinta. Ini mohon maaf ya. Kalau banyak mungkin teman-teman atau kata orang jodoh itu susah, itu kan kata mereka.
kalau saya mengalaminya. Mengalaminya. Dia Ya berarti sama aja, ngerasain. Berarti lu tuh ngerasain penderitaan itu. Tapi kan saya nggak ngomong, saya hanya mengalami. Mereka kan bilang, yang bilang jodoh susah itu mereka. Saya nggak bilang, saya hanya mengalami. Tapi kejadian yang terjadi itu lu susah jodohnya juga. Tapi kan saya tidak menganggap itu masalah. Dir, lu mau ngomong nggak, Dir? Kalau nggak lempar ke yang lain sama bapak nih. Lu? Kok panggilnya siapa tadi? Dir? Oh, Dir. Nama lu siapa? Kotir. Sama gua Komeng. Lah iya, kok Kotir? Masa Komeng dipanggil Kotir? Lu? Yang dipanggil Kodir kamu. Yang dipanggil Kodir tuh kamu. Jangan bikin bingung ah, ini penting ini datanya ini.